Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Setio Budi, Kepala SMK Semen Gresik. Pada video kali ini saya akan sharing tentang konsep manajemen pengelolaan sekolah. Konsep manajemen pengelolaan sekolah ini lebih sering disebut dengan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Nah, apa saja isinya MBS itu? Mari kita ikuti tayangan berikut ini. Manajemen berbasis sekolah atau MBS Sekolah Menengah Atas SMA, sumbernya berasal dari Direktorat Pembinaan SMA, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Pengantar manajemen berbasis sekolah. Pertama, otonomi sekolah memiliki kemampuan untuk melakukan proses pendidikan sesuai dengan konteks lokalnya. Kedua, keunggulan dan kearifan lokal merupakan kekuatan sekolah. Ketiga, terciptanya kemandirian sekolah. Latar belakang manajemen berbasis sekolah. Pertama, dampak dari tuntutan masyarakat terhadap pendidikan yang relevan dengan kehidupan atau contextual learning. Dua, kewenangan dalam pengelolaan sekolah bertumpu kepada sekolah dan stakeholder yang terkait langsung. 3. Layaknya setiap individu, sekolah memiliki keunikannya sendiri. Keempat, diperlukan manajemen pengelolaan yang unik yang disesuaikan dengan konteks lokal. Pengertian manajemen berbasis sekolah. MBS salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah. Kedua, MBS mendorong pengambilan keputusan bersama secara partisipatif dari semua warga sekolah. Tiga, MBS memberikan kemandirian kepada sekolah. Empat, MBS dapat menentukan kebijakan sendiri untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. Tujuan manajemen berbasis sekolah. Pertama, MBS meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah. Dua, MBS meningkatkan kepedulian melalui pengambilan keputusan bersama. Tiga, MBS meningkatkan rasa tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Empat, MBS dapat meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan. Ruang lingkup kewenangan kepala sekolah dalam manajemen berbasis sekolah. Pertama, sekolah bisa merencanakan rencana strategis dan operasionalnya. Kedua, sekolah bisa menentukan struktur organisasi dan tata kerja. Tiga, manajemen sekolah bisa menyusun sistem audit dan pengawasan internal. Dan yang keempat, manajemen sekolah dapat menentukan sistem penjaminan mutu internal. Pola baru manajemen pendidikan di masa depan, kita bisa lihat di tabel dimensi perubahan pola manajemen pendidikan. Dari pola lama subordinasi menuju pola baru otonom. Dari pola lama pengambilan keputusan terpusat menuju pola baru pengambilan keputusan partisipatif.
dari pola lama ruang gerak kaku menuju pola baru ruang gerak luas, dari pendekatan birokratis menjadi pendekatan profesional, dari kebijakan sentralistik menjadi kebijakan yang desentralistik, dari yang semula diatur menjadi bisa memotivasi diri, dari overregulasi menjadi diregulasi, dari mengontrol menjadi mempengaruhi, mengarahkan, memfasilitasi, menghindari risiko menjadi mengelola risiko, menggunakan uang semuanya menjadi gunakan uang seefisien mungkin, dari individual yang cerdas menjadi teamwork yang cerdas, informasi terpribadi menjadi informasi terbagi, pendelegasian menjadi pemberdayaan, dan organisasi yang hierarkis menjadi organisasi yang datar. Ini adalah pola-pola baru manajemen pendidikan di masa depan apabila sekolah mengimplementasi 100% atau beberapa persen tentang manajemen berbasis sekolah. Sedangkan kata-kata kunci di dalam manajemen berbasis sekolah itu ada dua. Yang pertama otonomi dan yang kedua pengambilan keputusan partisipatif. Tentang kata kunci otonomi, kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah. Sedangkan kata kunci pengambilan keputusan partisipatif itu berisi mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis oleh warga sekolah. Jadi ada dua kata kunci ini yang menjadi apakah suatu sekolah dikatakan sudah menjalankan manajemen berbasis sekolah secara murni. Sedangkan ciri-ciri sekolah yang mandiri atau berdaya, yang pertama, tingkat kemandiriannya tinggi atau tingkat ketergantungannya rendah. Kedua, adaptif dan antisipatif sekaligus proaktif. Tiga, memiliki jiwa kewirausahaan tinggi. Empat, bertanggung jawab terhadap kinerja sekolah. 5. Memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya. 6. Memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja. 7. Memiliki komitmen yang tinggi pada dirinya. Manfaat apabila sekolah menerapkan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, pengelola sekolah akan mempunyai kendali dan akuntabilitas terhadap lingkungan sekolah yang pada akhirnya dapat menciptakan berbagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta sekolah. Asumsi dan prinsip manajemen berbasis sekolah. Asumsi, sekolah sebagai suatu lembaga yang harus dikembangkan. Kedua, efektif diterapkan jika didukung oleh sistem berbagi kekuasaan. Prinsipnya, proses pendelegasian kekuasaan mulai dari pusat sampai tingkat sekolah bahkan sampai ke guru di kelas. Adapun fungsi-fungsi yang bisa didesentralisasikan ke sekolah itu sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Nah, apa saja isinya fungsi-fungsi yang bisa didesentralisasikan kepada sekolah ini? Yang pertama, masalah perencanaan dan evaluasi program sekolah. Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan dan penyusunan program sekolah sesuai dengan kebutuhannya atau school based plan. Kebutuhan yang dimaksud misalkan kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan, kualitas layanan, dan tata kelola. Yang kedua, tentang pengelolaan kurikulum. Mengingat kondisi sekolah sangat beragam, maka dalam implementasinya, sekolah dapat mengembangkan, memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi implementasi kurikulum dengan mengacu pada kebijakan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Pengelolaan proses pembelajaran. Sekolah diberi kebebasan memilih strategi,
metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Secara umum, strategi metode teknik pembelajaran harus berpusat pada siswa atau student center. Yang keempat, pengelolaan ketenagaan. Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, termasuk di dalamnya adalah reward and punishment, hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan itu dilakukan oleh sekolah sendiri. Kelima, pengelolaan peralatan dan perlengkapan atau fasilitas. Pengelolaan fasilitas sudah seharusnya dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, hingga sampai dengan pengembangan. Pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian atau penggunaan dana, dilakukan oleh sekolah dengan mengacu pada aturan yang berlaku. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling memahami kebutuhannya, sehingga desentralisasi atau pengalokasian penggunaan dana sudah seharusnya dilimpahkan oleh sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan. Pelayanan siswa. Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah, atau untuk memasuki dunia kerja, hingga sampai pada pengurusan alumni, sebenarnya dari dahulu memang sudah didesentralisasikan kepada sekolah. 8. Hubungan sekolah dan masyarakat. Dalam arti yang sebenarnya, hubungan sekolah dan masyarakat dari dahulu sudah didesentralisasikan. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitas hubungan sekolah dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketertiban, kepedulian kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan iklim sekolah. Lingkungan sekolah yang aman, tertib, optimis, dan berekspektasi yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah, dan kegiatan-kegiatan yang berpusat pada siswa atau student center activities adalah contoh-contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Nah, 9 hal inilah yang bisa didesentralisasikan kepada sekolah yang sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Suatu sekolah dikatakan menyelenggarakan pendidikan bermutu apabila sekolah tersebut bisa mengharmonisasi antara input, proses, dan output. Input itu di dalamnya ada sumber daya, ada perangkat lunak, ada harapan-harapan. Tiga hal ini termasuk input yang merupakan bagian dari mutu sekolah. Kemudian proses pendidikan di dalamnya menyangkut pengordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah antara guru, siswa, kurikulum, dana, peralatan, dan sebagainya. Dan ini dilakukan secara harmonis. Kemudian pembelajaran yang menyenangkan atau enjoyable learning, motivasi dan minat belajar secara berkelanjutan, mengamalkan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari, karakter dan literasi yang kuat, serta belajar bagaimana belajar. Maka diharapkan dengan input yang baik dan pengorganisasian proses yang harmonis diharapkan akan menghasilkan output berupa alumni yang memiliki spiritual keagamaan kuat, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, tinggi dalam prestasi akademis dan non-akademis. Tiga hal inilah yang
bisa diharapkan apabila sekolah ingin menjalankan pendidikan yang bermutu, maka ada harmonisasi antara input, proses, dan output. Implementasi manajemen berbasis sekolah ada dua hal. Yang pertama adalah tahap implementasi dan yang kedua indikator keberhasilan manajemen berbasis sekolah. Pada tahap implementasi itu ada tahap pemahaman, ada tahap implementasi, dan ada tahap penguatan. Sedangkan untuk indikator keberhasilan manajemen berbasis sekolah ada 4 hal. Yang pertama, menguatnya kepemimpinan sekolah, meningkatnya partisipasi masyarakat, munculnya teamwork yang tinggi, dan meningkatnya kemandirian sekolah. Berikut ini ada perbedaan organ antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Untuk sekolah negeri itu penyelenggaranya pemerintah, itu biasanya ada organ-organ seperti berikut. Kepala sekolah yang menjalankan fungsi manajemen satuan pendidikan menengah. Komite sekolah yang menjalankan fungsi pengarahan, pertimbangan, dan pengawasan akademik. Sedangkan organ sekolah swasta itu penyelenggaranya adalah yayasan atau lembaga pendidikan, organisasi atau lembaga kerjasama, organ dan pengelolaan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata kelola yang ditetapkan oleh Badan Hukum Nirlaba yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Adapun prinsip pengelolaan satuan pendidikan itu sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana sudah dirubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010. Itu ada 5 prinsip pengelolaan sekolah. Prinsip yang pertama adalah nirlaba, akuntabel, berorientasi pada penjaminan mutu, transparan, dan menyediakan akses yang berkeadilan. Maknanya nirlaba adalah tujuan utama penyelenggaraan satuan pendidikan tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih dari hasil kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan atau mutu layanan di sekolah tersebut. Yang kedua, akuntabel. Setiap sekolah baik negeri maupun swasta harus dapat mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan. Kalau sekolah negeri, pemangku kepentingannya adalah pemerintah selaku penyelenggara dan masyarakat yang direpresentasikan oleh komite sekolah. Sedangkan pertanggungjawaban sekolah swasta adalah pemerintah selaku pembina dan lembaga atau yayasan selaku penyelenggara serta komite sekolah. Yang ketiga, berorientasi pada penjaminan mutu. Secara prinsip setiap sekolah harus memiliki sistem penjaminan mutu baik dalam aspek input, layanan atau proses pendidikan serta pencapaian hasil output yang terus meningkat. Salah satu indikator penjaminan mutu adalah pencapaian Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang jumlahnya ada 8 SNP itu yang terus didorong secara berkelanjutan. Yang keempat adalah transparan. Pengelola sekolah harus dilakukan secara terbuka dan setiap satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan. Nomor 5, sekolah menyediakan akses yang berkeadilan. Sekolah pada prinsipnya harus memberikan layanan pendidikan formal kepada siswa tanpa pengecualian.
Sekolah juga wajib memberikan layanan pendidikan kepada siswa tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi. Selain itu, sekolah wajib menjamin akses pelayanan pendidikan bagi siswa yang membutuhkan pendidikan khusus dan layanan khusus. Sedangkan pengelolaan sekolah itu meliputi 6 hal: tata kelola, kebijakan pendidikan, anggaran, jaminan layanan, jaminan mutu, dan pembinaan siswa berkelanjutan. Dalam hal tata kelola, sekolah menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Dalam hal kebijakan pendidikan, sekolah menentukan kebijakan pendidikan yang dituangkan dalam peraturan sekolah. Dalam hal anggaran, sekolah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan. Dalam hal jaminan layanan, sekolah menjamin kebijakan siswa memperoleh akses pelayanan pendidikan. Dalam hal jaminan mutu, sekolah menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan. Dan sekolah memfasilitasi akreditasi sekolah, sertifikasi guru, dan sertifikasi tenaga kependidikan, serta sertifikasi lainnya. Dalam hal pembinaan siswa berkelanjutan, sekolah memfasilitasi pembinaan berkelanjutan, juga menyelenggarakan secara teratur dan mandiri kompetisi, baik itu kompetisi di tingkat sekolah, tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Sedangkan ruang lingkup operasional manajemen berbasis sekolah itu meliputi 4 hal. Yang pertama, rencana strategis dan operasional, struktur organisasi dan tata kerja, sistem audit dan pengawasan internal, dan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI. Dalam hal rencana strategis dan operasional, sekolah menentukan visi, misi, dan tujuan sekolah, merancang rencana kerja sekolah. Dalam hal struktur organisasi dan tata kerja, sekolah menentukan kepemimpinan sekolah dan menentukan juga prinsip dasar organisasi sekolah. Dalam hal sistem audit dan pengawasan internal, sekolah menentukan program pengawasan, menyelenggarakan evaluasi yang terdiri atas evaluasi diri sekolah atau EDS, pengembangan kurikulum, dan pendayagunaan guru dan tenaga kependidikan, serta akreditasi sekolah. Di dalam hal sistem penjaminan mutu internal atau SPMI, SPMI adalah batas minimal pemenuhan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar guru dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Di dalam hal akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah, wajib diwujudkan minimal dalam hal menyelenggarakan tata kelola satuan pendidikan berdasarkan prinsip dan tata kelola satuan pendidikan. 2. Menyeimbangkan jumlah peserta didik, kapasitas sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan, serta sumber daya lainnya. Ketiga, menyelenggarakan pendidikan tidak secara komersial. Dan yang keempat, menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan laporan keuangan tepat waktu, transparan, dan akuntabel. Demikian apa yang bisa saya sharingkan tentang manajemen berbasis sekolah atau MBS. Semoga ada guna dan manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.